Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Kusumawati dengan nomor NIM 17188201031 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Badria selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar proposal. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia di Desa Petaunan Kota Pasuruan. Yang pertama ada latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial dan juga makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari individu lainnya. Dalam bersosialisasi, manusia menggunakan suatu bahasa. Bahasa yang digunakan yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang digunakan dalam melakukan interaksi dengan berbagai macam individu. Di Desa Petaunan sendiri menggunakan bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia, tergantung situasi yang dihadapi oleh orang tersebut. Namun ada beberapa masyarakat yang menggunakan gabungan bahasa, yakni bahasa Indonesia yang digabungkan dengan bahasa daerah, yakni bahasa Jawa. Fonologi merupakan sebuah bunyi-bunyi sebagai satuan kecil dari ujaran beserta dengan sebuah gabungan bunyi yang membentuk sebuah silabel atau suku kata yang memiliki beberapa unsur-unsur suprasegmental, tekanan, nada, hentian, dan durasi. Fonologi sendiri memiliki beberapa komponen-komponen, yakni fonem, fonetik, fonemik, dan grafem. Dalam hal ini, penelitian melakukan sebuah analisis dalam berbahasa dan kesalahan berbahasa Indonesia dengan mengharapkan agar masyarakat memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka penelitian mengambil judul Fonologi Bahasa Indonesia di Desa Petaunan, Kota Pasuruan, karena di desa tersebut bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sering digunakan atau digabungkan menjadi suatu bahasa atau satu kalimat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana interaksi masyarakat di Desa Petaunan, Kota Pasuruan. Yang kedua, bagaimanakah bahasa Indonesia yang digunakan dalam interaksi masyarakat di Desa Petaunan, Kota Pasuruan. Yang berikutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan interaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Petaunan, Kota Pasuruan. Yang kedua, mendeskripsikan bahasa Indonesia yang digunakan dalam interaksi masyarakat Desa Petaunan, Kota Pasuruan. Ada pula manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga dapat memberi ilmu baru tentang berbahasa. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi masyarakat dan bagi peneliti. Bagi masyarakat, penelitian ini memberi masukan tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar, agar masyarakat lebih memahami bahasa Indonesia. Yang kedua, manfaat bagi peneliti. Manfaat ini memberi wawasan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Landasan teori. Pada landasan teori ini dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat Desa Petaunan dan bahasa Indonesia. Pada masyarakat Desa Petaunan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat Desa Petaunan dan bilingualisme.
Masyarakat desa Petaunan adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai bahasa verbal yang sama serta memiliki pandangan serupa atas norma penggunaan bahasa tersebut. Dapat disebut sebagai mitra tutur. Fishman dalam Cair dan Agustina mengatakan bahwa masyarakat tutur adalah masyarakat yang setidaknya mengetahui satu varian bahasa beserta norma-normanya. Berdasarkan pengertian Fishman, dapat dikatakan jika setiap kelompok orang yang berada pada lokasi, profesi, hobi, dan sebagainya, serta penggunaan bahasa yang sama, serta mempunyai penilaian yang sama terhadap norma bahasa, disebut adalah masyarakat tutur. Yang kedua, ada bilingualisme. Gambaran masyarakat bilingualisme dapat ditemukan di Indonesia. Selain bahasa Indonesia yang diakui secara nasional, keberadaan bahasa daerah dan bahasa asing memegang peranan penting dalam dinamika bahasa. Dalam masyarakat bilingualisme ini, masyarakat cenderung menggunakan dua bahasa atau lebih, setidaknya bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Dalam studi linguistik, kondisi masyarakat yang menggunakan dua bahasa dinamakan bilingualisme. Yang berikutnya, dalam landasan teori ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, bahasa nasional yang diakui secara yuridis oleh penduduk yang bermukim di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sangatlah penting bagi dinamika pengembangan bahasa yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan bahasa Indonesia diharapkan mampu menjadi pegangan bagi masyarakat dalam komunikasi antar etnis dengan bahasa daerah yang beragam. Dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu vokal dalam bahasa Indonesia, vokal rangkap atau diftong, konsonan bahasa Indonesia. Yang pertama ada vokal bahasa Indonesia. Terdapat 6 vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu I, E, A, U, dan O. Fonem I adalah vokal tinggi depan dengan posisi kedua bibir ditarik ke samping. Hal yang sama ditemukan pada fonem U, vokal tinggi. Tetapi yang meninggi adalah belakang lidah. Vokal U dilafalkan dengan posisi kedua bibir condong dan sedikit membundar. Yang kedua ada vokal rangkap atau diftong. Vokal rangkap atau diftong adalah bunyi vokal yang ketika dibunyikan posisi lidah di awal dan bagian akhir pelafalannya tidaklah sama. Yang ketiga ada konsonan bahasa Indonesia. Bunyi konsonan dibedakan menjadi 3 kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Perbedaan posisi pita suara, bunyi konsonan dibedakan menjadi 2, yaitu bersuara dan tidak bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit sehingga getaran pada pita tersebut dimungkinkan. Konsonan bersuara terdiri atas bunyi D, B, G, dan C. Bunyi tidak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar sehingga tidak ada getaran pada pita suara, meliputi bunyi S, K, P. Oke, yang selanjutnya ada bab 3 yang menjelaskan tentang metode penelitian. Pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena dinilai paling sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penulis mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah-masalah yang berkenaan dengan ungkapan verbal penutur bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada definisi istilah. Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis perubahan fonem bahasa Indonesia pada penutur bahasa Indonesia, yang antara lain adalah: pertama, perubahan fonem. Perubahan fonem adalah gejala yang ditemukan pada bahasa tutur yang
mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara sistem fonologis bahasa asal dan yang dibutuhkan. Kedua, ada penambahan fonem. Penambahan fonem adalah perubahan bahasa yang ditandai adanya penambahan fonem ketika berbicara bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada pelepasan fonem. Pelepasan fonem adalah perubahan bahasa yang mengimplikasikan adanya fonem yang lepas ketika berbicara bahasa Indonesia. Yang keempat, menggantikan fonem. Penggantian fonem ini adalah perubahan bahasa yang menunjukkan adanya fonem atau suatu kata atau morfem yang digantikan posisinya oleh fonem yang lain. Selanjutnya, pada metode penelitian ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan di sini ada di Desa Petaunan, Kota Pasuruan. Selanjutnya, pada metode penelitian ada data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah semua bentuk kata bahasa Indonesia yang di dalamnya terdapat perubahan fonem akibat pengaruh dari bahasa daerah itu sendiri. Yang kedua, ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Wiranegara yang memahami bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Meski demikian, adanya instrumen penunjang yang memungkinkan tersedianya data yang lengkap dapat dikembangkan. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen kunci menggunakan alat rekam sebagai instrumen penunjang pengumpulan data. Selanjutnya, pada metode penelitian ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik rekam dan teknik catat. Teknik rekam adalah kelengkapan data dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Karena itu, peneliti menggunakan teknik rekam dalam pengumpulan data. Teknik rekam digunakan dengan memanfaatkan aplikasi voice recorder pada telepon genggam sehingga diperoleh data mengenai perubahan fonem bahasa Indonesia pada penggunaan bahasa Indonesia di Desa Petaunan. Selanjutnya ada teknik catat. Selain teknik rekam, peneliti juga menggunakan teknik catat. Teknik catat dilakukan dengan memanfaatkan sebuah buku saku. Penggunaan buku saku ini dimaksudkan untuk mencatat bentuk-bentuk bahasa Indonesia yang mengalami perubahan akibat pengaruh dari bahasa daerah di sana. Selanjutnya, pada metode penelitian terdapat teknik analisis data. Di sini, teknik analisis data ada yang pertama, transkrip data rekaman. Yang kedua, identifikasi data. Yang ketiga, mencatat data pada buku saku. Yang keempat, klasifikasi data. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, verifikasi data. Oke, demikian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.